Shalom, saudara-saudaraku. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Biola, Bina Online Aja yang diadakan oleh GKI Maulana Yusuf Bandung. Pada hari ini, saya, Pendeta Budiono Hadiwibowo, ingin mengajak saudara membahas satu tema penting untuk kebahagiaan hidup kita, yaitu mengatakan hal positif pada diri sendiri. Ada sebuah kisah tentang sepasang suami istri yang bersama-sama melakukan pembinaan tentang kebahagiaan hidup pernikahan. Pada saat si istri membawakan ceramahnya, ada seorang peserta yang mempertanyakan, apakah suami ibu benar-benar telah membahagiakan ibu? Tentu saja seluruh hadirin menantikan jawaban yang positif dan juga kesaksian-kesaksian tentang sikap suaminya yang baik tentunya. Tetapi sungguh mengejutkan. Ternyata si istri menjawab, tidak. Suami saya tidak dapat membahagiakan saya. Seluruh mata hadirin tertuju kepada suaminya yang tersipu-sipu. Lalu si istri melanjutkan, tidak ada seorang pun yang bisa bertanggung jawab atas kebahagiaan saya. Hanya diri saya sendirilah yang menentukan kebahagiaan saya. Saudara, ungkapan ini adalah sikap yang sangat penting untuk kita pegang. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh orang lain. Dalam hal ini, kebahagiaan kita juga tidak ditentukan oleh situasi kondisi, tetapi ditentukan oleh sikap hati kita sendiri di dalam hubungan kita dengan Tuhan, sumber kehidupan. Sedangkan sikap hati kita ditentukan oleh apa yang kita katakan kepada diri kita sendiri. Misalnya kita berkata, saya ini orang yang selalu sial. Saya ini orang yang lemah, orang yang bodoh. Saya adalah orang yang bersifat pemarah, dan sebagainya. Kata-kata negatif semacam ini pasti membuat hati kita tidak merasa bahagia. Nah, apakah kata-kata yang bernada negatif itu adalah kebenaran? Atau adakah itu memang kenyataan yang sesungguhnya demikian? Seringkali kita meyakini bahwa semua perkataan-perkataan negatif tentang diri kita sendiri adalah kebenaran, adalah kenyataan. Padahal pada saat kita mengatakan hal-hal itu, kita melupakan bahwa diri kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Tuhan punya rencana yang baik dengan kehidupan kita. Pada saat kita mengatakan itu, kita sedang menutup mata terhadap semua hal positif yang telah Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak menghitung berkat-berkat Tuhan. Kita tidak menghitung talenta-talenta khusus yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita sebaliknya sedang menghitung apa yang kita inginkan, tetapi yang belum kita miliki. Kita menghitung kegagalan-kegagalan kita dan tidak memperhatikan berapa banyak yang bisa kita pelajari dari setiap kegagalan itu. Kita lupa meminta pimpinan Roh Kudus untuk mengubah sifat-sifat kita yang kurang baik. Dan bagaimana firman Tuhan telah dan akan terus membaharui kepribadian kita. Ada banyak hal positif yang dapat kita katakan pada diri kita sendiri. Tetapi seringkali kita lupa. Karena apa? Karena kita tidak memikirkannya.
Mari kita perhatikan apa yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau kita memikirkan hal-hal positif itu di dalam kehidupan kita, maka kita pun akan dapat mengatakan hal-hal positif itu pada diri kita sendiri. Nah, mungkin saudara-saudara berpendapat, itu kan cuma perkataan. Apakah kata-kata bisa mengubah kenyataan? Apakah kata-kata kita bisa menentukan kebahagiaan kita? Maka saya akan dengan tegas mengatakan, ya, itu benar. Itu bukan cuma kata-kata. Jangan sekali-kali meremehkan kata-kata. Perkataan-perkataan kita punya kuasa. Coba kita renungkan. Allah menciptakan segala sesuatu dengan berfirman. Allah berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Demikian juga dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Semuanya diciptakan dengan firman, dengan kata-kata Allah. Jadi firman atau kata-kata Allah itu sangat berkuasa. Menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau kita ini manusia diciptakan oleh Allah dengan satu keistimewaan, yaitu serupa dan segambar dengan Allah, maka pertanyaannya, apakah lalu kata-kata kita juga punya kuasa? Tentu saja. Sebagai gambar Allah, kita punya kemiripan dengan Allah. Sekalipun kemuliaan kita sebagai gambar tidak sama dengan kemuliaan Allah sendiri. Tetapi sedikit banyak kesamaan itu pasti ada. Dan kuasa yang ada pada perkataan kita, ketika itu ditujukan kepada diri sendiri, pasti punya pengaruh yang besar. Coba perhatikan apa yang dikatakan Yakobus 3 ayat 5a. Di situ dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Jadi jangan anggap remeh dan mengatakan cuma kata-kata saja. Coba perhatikan orang yang sering mengatakan, saya sudah tua, saya sudah tidak berguna lagi. Perhatikan bagaimana keadaan orang itu. Ia pasti akan terlihat lemah, tanpa semangat hidup, dan tidak berupaya untuk melakukan hal-hal yang berguna dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang mungkin berusia sudah 80 tahun, tapi masih sering mengatakan, ya usia boleh banyak, tapi saya ini masih jiwa muda. Saya mau terus melakukan hal yang berguna untuk banyak orang. Orang seperti ini akan terus bergairah dan menjalani usia lanjutnya dengan tetap berprestasi. Jadi saudara, hati-hatilah dalam menggunakan kata-kata pada diri sendiri. Pakailah selalu kata-kata yang positif. Ini mari kita sadari, mengapa kita punya kebiasaan mengatakan hal-hal yang negatif pada diri kita sendiri. Dari mana asalnya kebiasaan buruk mengatakan hal-hal negatif pada diri sendiri itu? Tentu ada banyak sekali kemungkinan dan penyebabnya. Tapi ada beberapa hal yang paling sering menjadi penyebab. Pertama, adalah pola pikir yang suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain.
membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang dimiliki orang lain. Hal ini akan selalu menimbulkan perasaan iri hati, perasaan tidak puas, menimbulkan penilaian diri sendiri sebagai pecundang, orang yang selalu kalah. Kita seringkali mensyaratkan kebahagiaan kita pada keberhasilan melebihi orang lain. Misalnya ada anak yang di sekolah mendapat nilai 9 dalam ujian, tapi dia merasa sangat sedih, bahkan menangis. Karena apa? Karena ada temannya yang mendapat nilai 10. Padahal nilai 9, bukankah itu suatu prestasi yang sudah sangat baik dan patut disyukuri? Atau ketika seseorang sudah punya mobil yang bagus, lalu melihat tetangganya punya mobil yang jauh lebih keren, dia bisa mengatakan, ya maklumlah, saya sih orang miskin. Nah, yang kedua, saudara, kita sering menggantungkan kebahagiaan kita pada penilaian orang lain. Bahagiaan kita tergantung pada apa kata orang. Ketika orang memuji, menghargai pencapaian karya atau perbuatan baik kita, maka kita merasa bahagia untuk sejenak. Tetapi ketika tidak ada orang memperhatikan, tidak ada orang yang memuji atau menghargai pelayanan kita, maka kita merasa sangat kecewa dan mengatakan, saya orang yang tidak berguna. Padahal mungkin yang kita lakukan adalah hal yang sangat baik, sangat berguna untuk banyak orang. Atau karena kita takut dikatai sebagai orang yang sombong, maka kita seringkali sengaja berpura-pura merendahkan diri dengan mengatakan hal-hal yang buruk tentang diri sendiri. Saya sih enggak gitulah, biasa-biasa aja, dan sebagainya. Tujuannya supaya orang yang mendengarkan ungkapan kita menyanggah, lalu menyebutkan kelebihan-kelebihan kita. Nah, ini justru sikap yang sedang memancing pujian bagi diri kita. Padahal seharusnya kita punya kesempatan untuk menyaksikan kasih dan anugerah Tuhan yang telah kita peroleh. Jadi bila kita tidak berorientasi pada apa kata orang, tetapi terus berusaha untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dan cinta Tuhan yang kita alami, tentu kita akan lebih berbahagia. Yang ketiga, saudara, kita juga sering menggantungkan kebahagiaan kita kepada situasi dan kondisi yang kita alami. Situasi pandemi COVID-19 yang kita alami tidak dapat disangkal memang menyusahkan banyak orang. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang sakit, ada yang kehilangan anggota keluarga, para pelajar tidak bisa bertemu teman di sekolah, dan banyak lagi hal-hal yang menyulitkan. Tetapi seperti sudah kita lihat, ada orang-orang yang betul-betul terpuruk dan terus menyalahkan situasi ini sehingga betul-betul kehilangan kebahagiaannya. Namun sebaliknya ada juga orang yang justru berkata pada dirinya, saya harus mencari kesempatan yang baru dan cara yang baru untuk tetap bertahan hidup dan berguna. Dan banyak orang yang berkata positif seperti itu pada dirinya justru menjadi semakin maju, semakin berhasil mengatasi kesulitan-kesulitannya. Misalnya yang kena PHK berusaha untuk berwira swasta dan ternyata lebih banyak penghasilannya setelah berwira swasta. Orang yang sakit dan sembuh kembali, dia berusaha
menjadi penolong bagi orang-orang yang sedang sakit, yang kehilangan anggota keluarga, menjalani kehidupan yang lebih berguna untuk menghibur orang-orang lain, dan sebagainya. Nah, saudara, di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 dikatakan, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ucapan-ucapan yang menipu itu maksudnya bukan hanya menipu orang lain, tapi terutama menipu diri sendiri. Apa artinya? Ketika kita mengatakan hal-hal negatif terhadap diri sendiri dan melupakan kasih, melupakan berkat-berkat serta pemeliharaan Tuhan, maka tanpa sadar kita telah menipu diri kita sendiri. Dan ternyata sikap seperti itu sangat menghalangi kita untuk melihat hari-hari baik, menghalangi kita untuk mengalami kebahagiaan hidup kita. Karena itu saudara, marilah kita sungguh-sungguh mencintai hidup. Artinya menjalani kehidupan dengan penuh rasa syukur. Karena kita mengimani Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan memimpin hidup kita, Tuhan mengarahkan hidup kita kepada suatu masa depan yang penuh makna. Jadi hidup ini adalah pemberian Tuhan, hidup ini adalah kesempatan-kesempatan yang disediakan bagi kita oleh Tuhan. Dengan selalu memandang kehidupan yang penuh pengharapan seperti itu, kita akan dimampukan untuk selalu mengatakan hal-hal yang positif kepada diri kita sendiri. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian dengan kehidupan yang baik dan bahagia. Amin.